Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kali ini kita akan membahas yaitu pandangan yang salah pada investasi saham atau trading saham. Nah, banyak orang itu berpikir itu investasi saham khususnya atau trading saham itu biasanya hanya untuk kalangan atas, untuk orang-orang kaya karena kata orang itu harga saham itu mahal. Nah, lalu ada juga yang bilang trading saham itu judi. Apakah benar perkataan atau pandangan orang terhadap saham seperti itu? Nah, atau juga ada orang yang berpikir bahwa saat kita TP, maka kita itu sama dengan berbahagia di atas orang yang nyangkut di atas. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian agar yang belum mengerti saham juga bisa terbuka pandangannya terhadap trading atau investasi saham. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita terhadap pandangan yang salah pada investasi atau trading saham. Semua yang terlihat pada video ini hanya untuk keperluan edukasi. Video ini dibuat untuk membagikan opini pribadi saya terhadap pandangan-pandangan orang terhadap saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun oleh yang terlihat pada video ini. Video ini dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 pada jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada, kita sekarang ada di PowerPoint. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas adalah pandangan yang salah pada investasi saham atau pada trading saham. Ya, di sini saya akan membahas eh, yaitu yang pertama saya akan membahas adalah ini ya, harga saham itu mahal. Apakah benar bahwa harga saham itu mahal? Nah, di video saya yang ini yang ada tulisannya Rp20.000 bisa beli perusahaan. Di situ sebetulnya saya sudah pernah memperbaiki pandangan terhadap harga saham itu mahal. Nah, bahkan di situ saya pernah bilang bahwa 20.000 aja bisa beli perusahaan. Nah, bagi kalian yang belum nonton video ini, bisa klik link di bawah untuk menonton video itu. Nah, kita akan lihat dulu nih di sini. Apakah harga saham itu mahal atau bagaimana? Nah, kita lihat di sini saya sudah kita sekarang berada di chart saham dari saham BKSL. Nah, kita tahu di sini bahwa BKSL itu harganya itu hanya Rp61. Nah, kita pernah belajar juga ya bahwa untuk membeli suatu saham itu kita tidak bisa membeli satu lembar saham. Jadi kita harus membeli secara satu lot. Nah, untuk kita akan gunakan kalkulator saja ya. Nah, di sini kita tahu bahwa harganya itu saat ini adalah Rp61. Nah, untuk membeli saham kita harus membeli minimal adalah satu lot. Satu lot itu berapa? Satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi untuk membeli saham BKSL dalam satu lot saja itu kita hanya cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp6.000 saja gitu. Jadi apakah mahal sebuah saham itu mahal? Mahalnya itu tergantung gitu. Ada yang mahal, ada yang murah, dan mahal dan murah itu tidak bisa kita masih relatif. Nah, kalau kita lihat lagi di sini misalnya ada saham GGRM gitu. Nah, di sini bisa kita lihat GGRM ini harganya adalah 32.100. Nah, lantas dengan saham GGRM ini apakah mahal? Nah, kalau kita lihat di sini untuk mendapatkan satu lot saja kita membutuhkan uang yang lebih besar dibanding dengan kita membeli saham BKSL.
Nah, memang secara kita bisa lihat juga secara harga per lembarnya saja sudah cukup jauh. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk GGRM, untuk kita membeli saham GGRM satu lot saja, kita membutuhkan 3,2 juta lebih untuk membeli satu lot saham saja. Nah, jadi kalau kita lihat semahal atau murah itu relatif. Tapi kalau kita lihat perhatikan eh, saham-saham yang ada di BEI itu banyak banget. Dari sahamnya harganya murah, kita bisa lihat tadi BKSL, lalu ada PPRO yang harganya hanya Rp74 untuk saat ini, lalu ada juga saham misalnya Kebak gitu yang harganya saat ini Rp54. Lalu ada saham misalnya Bumi gitu yang harganya, sebentar ya saya tulis, Bumi gitu harganya hanya Rp67. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa video ini dibuat tanggal 1 Oktober 2021 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa saham-saham yang tadi saya sebutkan itu merupakan saham-saham gocap gitu. Jadi harganya itu relatif terjangkau gitu. Jadi untuk kita mendapatkan saham, anggaplah tadi kita misalnya saham Kebak gitu kan, harganya hanya Rp54. 54 kita kalikan dengan 100, hanya Rp5.400. Nah, untuk membeli satu lot ini kita bisa bahkan untuk kita membeli misalnya makanan gitu di suatu restoran, ini tuh masih lebih murah dibanding dengan kita makan di restoran. Ini hanya sebesar Rp5.400 untuk satu lot saja gitu. Nah, jadi untuk kita membandingkan apakah saham itu harganya mahal atau untuk kita trading saham itu membutuhkan modal yang besar, atau untuk orang yang trading saham itu hanyalah orang-orang kaya, tidak selamanya saham itu mahal. Nah, bisa kita lihat juga misalnya yang cukup sempat di booming ya di saham, di dunia saham itu ada saham DCII. Nah, DCII ini adalah perusahaan DCI Indonesia, harganya pernah menyentuh harga 59 ribuan di sini. 59 ribuan di sini, bahkan pernah menyentuh harga 60 ribu. Nah, saat itu harga itu di 60 ribu, saya pembulatkan saja ya, pembulatan 60 ribu. Nah, kalau 60 ribu DCII saat itu, berapa harga yang kita butuhkan untuk membeli satu lot? Nah, 6 juta. 6 juta itu mungkin ada sebagian orang bilang 6 juta itu kecil, 6 juta itu besar. Nah, jadi untuk kita katakan bahwa saham itu mahal, saham itu hanya untuk orang-orang kaya, jawabannya bisa. Bisa saham itu bisa jadi saham itu mahal, tergantung apa sahamnya. Kalau sahamnya itu BBCA, GGRM, DCII, ARTO, mungkin bagi sebagian orang itu mahal. Tapi kalau kita lihat saham-saham gocap seperti saham Bumi, lalu saham BKSL, lalu saham PPRO, dan masih banyak lagi saham-saham yang ada di BEI. Kalau kita lihat dengan harga-harga gocap atau Rp1.000, di bawah Rp1.000, itu sebetulnya modalnya itu tidak terlalu besar untuk kita tradingkan gitu. Bahkan mulai dari Rp5.000 aja itu sebetulnya kita bisa mulai trading. Nah, jadi untuk membahas apakah harga saham itu mahal atau hanya untuk orang-orang kaya, itu semua tergantung pada saham apa yang ingin ditradingkan. Oke, kita kembali pada PowerPoint kita. Jadi sebetulnya saya juga sudah membahas harga saham itu secara sekilas di video yang 20.000 bisa beli perusahaan. Nah, yang berikutnya kita akan lihat di sini adalah apakah trading saham itu sama dengan judi.
Nah, jadi banyak orang yang berpikir itu trading saham itu adalah suatu kegiatan yang mereka anggap sebagai judi. Nah, jadi kita lihat di sini, apakah kalau orang yang saya berikan pertanyaan di sini, yaitu adalah apakah trading saham itu dianggap sebagai berjudi karena mengharapkan uang dari kemenangan atau kekalahan dari orang lain itu uangnya berpindah ke kita. Nah, kita lihat lagi di sini, trading itu bisa dijadikan bisa saya bilang itu sebagai judi apabila kita tidak melakukan analisa terhadap pasar atau kita tidak mempelajari pergerakan dari harga pasar saham itu sendiri. Jadi itu baru bisa dianggap sebagai judi. Lalu kalau misalnya orang bilang bahwa trading saham itu judi itu karena ada kita membeli harga murah lalu kita menebak-nebak apakah ini akan naik ataukah itu akan turun. Nah, itu kalau misalnya kita menebak-nebak itu baru judi, tapi kalau kita menganalisa itu bukan judi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia membeli harga murah lalu menjual dengan harga yang tinggi, eh, itu apa namanya berdasarkan kita menganalisa dari sebelumnya, misalnya kita menganalisa itu di sini menggunakan technical analysis gitu misalnya. Misalnya seperti ini gitu kan, saya pernah menganalisa suatu saham misalnya PPRO, oh ini mau naik nih, oh mau ini turun nih. Jadi apakah itu dianggap suatu judi? Nah, itu tidak, karena menurut saya, ini pendapat opini saya, bahwa kalau kita sudah menganalisa sesuatu, kita udah tahu resikonya apakah ini mau kemana harganya. Jadi sehingga kita berani untuk membeli. Nah, kalau orang bilang bahwa membeli saham itu termasuk berjudi, kita anggap saja seperti ini. Anggaplah kalian mau beli, misalnya mau beli ayam, mau jualan ayam. Nah, misalnya harga pasar itu masih harga 30.000. Nah, tapi kalian tidak melihat secara eh, pasar, bahwa kalian itu tidak tahu nih harga ini, harga pasar adalah 30.000, lalu kalian beli suatu ayam itu di harga 45.000. Nah, kalian itu mikir-mikir aja nih, eh, menebak-nebak bahwa harga ini bakalan ke 50.000. Ternyata padahal kita tidak tahu bahwa harga saat saat itu adalah 30.000. Nah, jadi itu yang kita bisa tangkap di situ, bahwa itu sebetulnya baru adalah berjudi, itu adalah berjudi karena kita tidak menganalisa saham terlebih dahulu, menganalisa pasar terlebih dahulu, baru itu disebut sebagai berjudi. Oke, kita kembali lagi pada PowerPoint. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, lalu yang pemikiran orang yang berikutnya adalah apakah saat kita TP atau kita take profit atau kita ambil untung itu sama dengan kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Nah, ini cukup menarik di sini ya. Saya akan ambil contoh, misalnya adalah saham GGRM yang sempat saya bahas juga waktu di beberapa video yang lalu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di tanggal sekitaran bulan Mei dia itu harganya hanya Rp32.700. Nah, lalu harga itu sempat bergerak naik hingga menyentuh harga high-nya itu untuk di bulan Juli adalah di sekitar 47 ribuan. Nah, eh, kalau kita lihat di sini, ini itu harganya itu cukup signifikan naik ya, dari harga sini sampai harga ini. Sebesar 44% lebih harga itu naik. Nah, saat kita membeli harga itu di harga 32 ribuan, lalu kita TP di harga 47.000, kan kita kalau namanya trading saham atau kita investasi saham, saat kita menjual, kita itu mendapatkan uang untuk hasil penjualan itu dari orang yang membeli saham kita. Seperti halnya kita menjual ayam gitu misalnya.
kita menjual ayam dengan harga 30.000 atau 35.000, kita misalnya beli di harga 30.000, kita untung 5.000. Nah, untuk keuntungan 5.000 itu kita dapat karena ada orang yang membeli dari ayam kita. Sama halnya dengan GGRM, dengan saham juga. Jadi apabila kita saat kita TP atau kita ambil profit di atas gitu, eh, kita itu menjual menjual saham dan kita mendapatkan keuntungan itu dari me, orang yang membeli dari saham kita. Jadi apakah itu menjadi kita seperti bersukacita di atas penderitaan orang lain? Sebetulnya menurut saya adalah tidak, karena mereka yang beli di pucuk, ya, saya akan sebut pucuk saja. Mereka yang beli di pucuk atau mereka yang beli pas di harga di paling atas, mereka itu harusnya sudah menganalisa harga itu mau kemana. Nah, karena kalau kita lihat juga ya bahwa harga GGRM saat ini dari harga pucuknya yang di bulan Juli sampai saat ini dia sudah turun itu sebesar 31%. Jadi mereka rata-rata yang sudah yang kalau mereka ada yang belum cut loss ya dari harga pucuk, mereka bisa saja rugi sudah sebesar 31%. Itu angka yang cukup besar dalam kerugian. Apalagi harga, mengingat harganya ini mencapai 40.000 saat itu. Jadi mereka kita bisa mempelajari di sini bahwa kita harus menganalisa terlebih dahulu, ya, jangan sampai kita judi karena kita tidak menganalisa, kita asal beli lalu malah kita nyangkut. Nah, untuk hal di sini apakah kita bersukacita di atas penderitaan orang lain? Jawabannya kalau menurut saya opini pribadi tidak. Karena saat kita TP pasti ada orang yang beli. Kalau kita tidak TP, kalau kita TP tapi nggak ada yang beli, gimana cara TP-nya? Nggak ada yang membeli hasil jual kita kok. Gimana cara kita mendapatkan uang gitu. Jadi eh, dalam dunia saham pasti kalau ada yang untung atau ada yang menjual pasti ada yang membeli. Ada yang membeli, ada yang menjual. Kalau tidak ada kegiatan seperti itu, ya tidak akan terjadi pergerakan harga yang naik turun. Oke. Nah, jadi kita masuk lagi ya ke PowerPoint. Jadi apakah kita lihat juga sebelumnya tadi ya, kalau trading saham itu judi, itu dianggap judi apabila kita tidak menganalisa analisa dari pasar, pergerakan harga pasar ini terlebih dahulu, baik itu secara fundamental, bandarmologi, technical analysis, atau apapun caranya, yang penting kita analisa, kita tahu resikonya, kita tahu mau TP di mana, kita tahu mau cut loss di mana, itu tidak judi. Tapi kalau kita tidak tahu pergerakan harga saham, kita tidak tahu kondisi perusahaan, kita tidak tahu apa-apa terhadap saham itu, kita asal beli atau ikut-ikutan orang, nah itu baru bisa masuk kategori judi. Nah, tadi sebelumnya kita juga membahas apakah harga saham itu mahal. Nah, harga saham itu bisa dikatakan mahal apabila saham itu tergantung, maksudnya tergantung dari apa saham yang ingin dibeli. Kalau sahamnya adalah GGRM, DCII, Arto dan lain sebagainya, itu bisa mungkin mahal karena modalnya untuk satu lot saja sudah jutaan. Nah, atau juga kalau misalnya kita bisa bilang murah kalau saham-saham gocap atau saham-saham di bawah 100 atau di bawah 1000. Karena satu lotnya misalnya tidak sampai 1 juta atau tidak sampai 500.000, bahkan ada yang tidak sampai 10.000. Jadi itu semua masih secara relatif gitu. Nah, kita tadi sudah melihat ya eh, secara tiga poin yang biasanya orang salah terhadap pandangan terhadap saham ini. Oke,
Sekian dulu dari saya mengenai pembahasan pada kali ini terhadap pandangan yang salah pada investasi saham. Bagi kalian yang menyukai konten saya kali ini, jangan lupa untuk diklik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat bagi kalian atau yang merasa video ini membuka wawasan kalian terhadap dunia saham, boleh juga di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga mengerti terhadap pandangan-pandangan ini. Dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini agar terus mendukung channel ini agar terus bisa mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap dunia saham. Dan juga bagi kalian yang mau request saham untuk di video berikutnya untuk dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Akan saya bahas di video saham referensi saham mingguan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.